Bab 83. Tidak ada yang harus memikirkan menindas aku. Kamu ingin pertandingan hidup atau mati? Gong Luyun dengan dingin tersenyum. Aku memang ingin pertandingan hidup atau mati. Takut? Tanya Chu Feng. Takut? Apakah aku akan takut padamu? Haha, sangat lucu. Gong Luyun tertawa keras dan tawanya sangat keras. Seolah-olah dia mendengar hal paling lucu di dunia dan kemudian dia berkata kepada orang banyak di belakangnya. Hari ini, aku mengatur pertarungan hidup atau mati dengan orang ini. 1 tahun kemudian, di tempat yang sama, satu pertempuran akan dilakukan untuk menentukan pemenang atau pecundang. Jika dia dapat memblokir 3 seranganku, aku, Gong Luyun, akan memotong tenggorokanku di sini tanpa setengah kata keluhan. Petik 2. Kata-kata Gong Luyun agresif, langsung, dan sangat arogan. Dapat dilihat bahwa dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Tapi yang paling aneh adalah orang-orang menyetujui kepercayaan dirinya. Seolah-olah pada saat itu, mereka bisa melihat kematian Chu Feng yang menyedihkan di tempat ini 1 tahun kemudian. 1 tahun. Apa yang bisa dia lakukan dalam 1 tahun? Belum lagi bahwa Chu Feng masih di dunia roh. Tetapi bahkan jika dia berada di dunia asal, dia tidak bisa memasuki dunia mendalam dalam 1 tahun. Selain itu, Gong Luyun adalah jenius tanda pagar 1 yang diakui publik di sekolah Azure Dragon. Dalam tahun ini, kekuatannya akan meningkat lebih banyak lagi. Jadi, semua orang merasa bahwa peluang kemenangan Chu Feng hampir nol. Tapi, 1 tahun kemudian, jika kamu tidak dapat mengambil 3 seranganku, aku akan mengalahkanmu sampai mati dan tidak ada yang akan bisa menyelamatkan kamu. Gong Luyun menunjuk Chu Feng dan dengan sengit meninggalkan kata-kata itu. Setelah mendengus dingin, dia cepat-cepat pergi dan orang-orang yang datang dengan mereka juga dengan dingin tersenyum sambil menatap Chu Feng sebelum mengejarnya. Chu Feng, maaf, ini salahku. Su Mei pergi ke sebelah Chu Feng, dan melihat jejak berdarah di wajah Chu Feng, dia berteriak lagi dari rasa sakit di hatinya. Bukan apa-apa, itu hanya luka ringan jadi jangan menangis. Chu Feng menghapus air mata Su Mei dari wajahnya. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Situ Yu dan yang lainnya yang ada di dekatnya, tersenyum, lalu berkata, tidak perlu takut. Karena kami bukan anggota Wings Alliance lagi, kami tidak memiliki hubungan apapun di antara kami. Aku tidak akan menyebarkan masalah. Petik 2. Chu Feng, kita. Mendengar Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Situ Yu dan wajah yang lain berubah. Memang, mereka tidak berani mendekati Chu Feng. Memang, mereka takut bahwa Chu Feng akan menyebarkan masalah kepada mereka. Siapa yang menyuruhnya menyinggung murid nomor 1 Gong Luyun kan? Kamu tidak perlu menatap aku dengan ketidaktulusan itu. Aku tidak berutang apapun kepada kamu, dan kamu tidak berutang budi kepada aku. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Petik 2. Chu Feng melambaikan tangannya ke arah Situ Yu dan yang lainnya. Meskipun ada senyum di sudut mulutnya, tatapannya luar biasa dingin. Dia tidak membutuhkan persahabatan palsu di sekitarnya. Melihat Chu Feng seperti itu, Situ Yu tidak melakukan tindakan apapun. Setelah menatap Chu Feng, mereka pergi. Mereka harus menghapus hubungan antara mereka dan Chu Feng atau kalau tidak bencana akan menimpa mereka. Teman kecil, dengan waktu setahun, seberapa yakin kamu akan mengalahkan Gong Luyun? Tepat pada saat itu, Penatua Li berbicara. Hehe, aku akan jujur. Aku saat ini bahkan tidak percaya diri 10%. Chu Feng berbicara dengan jujur. Apa?
Kamu bahkan belum 10% percaya diri namun berani melakukan pertempuran hidup atau mati? Apakah kamu mencoba menjebak aku? Penatua Li langsung meniup janggutnya dan memelototi matanya. Terima kasih atas bantuannya barusan. Tetapi, meskipun aku bahkan tidak 10% percaya diri saat ini, setelah 1 tahun, aku pasti akan 100% percaya diri. Chu Feng tersenyum dan berkata, "Bocah kecil, dari mana semua kepercayaan itu berasal?" Penatua Li memiringkan matanya dan menatap Chu Feng. "Keyakinan aku berasal dari tekanan. 1 tahun kemudian, jika aku tidak menang aku mati. Karena itu aku harus menang." Chu Feng tersenyum lagi. Orang-orang muda hari ini. Penatua Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengeluarkan gulungan kertas dari kosmosaknya, pergi ke depan papan pengumuman di plaza, membuka kertas itu dan menempelkannya di sana. Pada saat itu, banyak murid berkerumun di sana. Mereka ingin tahu apa Chu Feng dan hasil ujian yang lain. Tapi, mereka paling ingin tahu apa bakat Chu Feng sejak dia berani menantang Gong Luyun. Ketika hasil Chu Feng diposting di papan tulis, semua orang terpana. Bakat tidak jelas. Apa artinya itu? Setelah berada di zona inti begitu lama, itu adalah pertama kalinya orang melihat seseorang yang memiliki bakat yang tidak jelas. Dia tidak dapat mengaktifkan batu ujian secara alami, bakatnya tidak jelas. Tampaknya mengetahui kecurigaan orang banyak, Penatua Li tersenyum dan menjelaskan. Apa? Tidak dapat mengaktifkan batu pengujian? Bukankah itu berarti dia bahkan tidak memiliki talenta tingkat rendah? Mengutuk. Setelah melakukan semua itu, pada akhirnya dia hanya sampah. Petik 2. Semua orang terkejut tanpa henti. Tatapan mereka terhadap Chu Feng bahkan dipenuhi dengan lebih banyak penghinaan. Penatua Li tidak mengatakan apa-apa tentang pendapat orang banyak. Setelah memasang semua 12 gulungan kertas, ia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke istananya yang tua. Orang tua ini benar-benar tidak sederhana. Chu Feng awalnya ingin pergi dan berterima kasih lagi, tetapi setelah melihat Penatua Li yang bahkan tidak menatapnya, dia tidak pergi. Dia tahu bahwa Penatua Li memiliki rencana ketika dia menyelamatkannya, tetapi dia tidak tahu apa itu. Bahkan jika dia mengucapkan kata-kata terima kasih lagi, itu tidak akan berguna. Itu karena rasa terima kasih tidak boleh diucapkan dengan kata-kata. Itu harus diberikan dengan tindakan. Apa yang perlu dilakukan Chu Feng adalah mengalahkan Gong Luyun dalam 1 tahun. Itu adalah cara terbaik untuk berterima kasih padanya. Setidaknya, itu akan membuat orang tahu bahwa Penatua Li menyelamatkannya hari ini adalah tindakan yang benar. Dalam banyak diskusi, di bawah banyak tatapan, Chu Feng memegang token murid inti dan menuju ke kediamannya di zona inti. Dari awal hingga akhir, Su Mei selalu berada di sisinya. Dia tidak peduli dengan kata-kata dari orang lain dan dia hanya menatap Chu Feng dengan hati yang sakit. Itu benar-benar menghangatkan hati Chu Feng. Chu Feng, salahku kalau aku membuat masalah untukmu. Tinggalkan sekolah Azure Dragon dan pergi menuju keluargaku. Biarkan keluarga aku melindungi kamu dan jangan bertengkar dengan Gong Luyun itu. Setelah memasuki istana, Su Mei dengan cepat berbicara. Maksud kamu apa? Kamu ingin aku menjadi kura-kura yang kepalanya dimasukkan ke dalam cangkangnya? Chu Feng agak tidak senang. Meskipun dia tahu bahwa Su Mei hanya memiliki niat baik untuknya, dia masih merasa tidak nyaman. Kamu tidak tahu latar belakang atau kekuatan Gong Luyun dan keluarganya. Itu tidak lebih kecil dari sekolah Azure Dragon.
Alasan mengapa dia datang ke sekolah Azure Dragon untuk berkultivasi adalah untuk menjadi kepala sekolah Azure Dragon dan untuk menempati tempat ini. Petik 2. Jangan bicara tentang harapan kecil kamu untuk menang darinya 1 tahun kemudian. Bahkan jika kamu bisa menang, kamu tidak bisa membunuhnya. Jika kamu melakukannya, keluarganya pasti akan membunuh kamu. Petik 2. Secara keseluruhan, kamu hampir tidak memiliki harapan menang dalam pertempuran yang diatur ini. Dia dan keluarganya tidak akan memberikanmu harapan itu, kata Su Mei serius. Ho, jika seperti itu, aku tidak hanya akan membunuhnya, aku akan memusnahkan keluarganya. Petik 2. Su Mei, aku tahu kamu berpikir untukku. Tapi aku, Chu Feng, tidak pernah takut. Karena aku berani mengatur pertempuran hari ini, aku akan menepati janji aku. Bahkan jika orang yang akan mati adalah aku akan mengakuinya. Petik 2. Aku tidak takut mati, tapi aku takut hidup dengan pengecut. Karena Gong Luyun mempermalukan aku seperti ini hari ini, aku akan mengembalikan penghinaan 100 kali kembali. Atau apa arti hidup aku nantinya? Apakah aku hidup di dunia ini untuk dihina oleh orang lain? Petik 2. Tidak, aku, Chu Feng, adalah orang yang tidak diintimidasi. Tidak peduli siapa itu, mereka seharusnya tidak berpikir untuk mengalahkan aku. Aku bisa menahan penghinaan sesaat, tetapi aku tidak akan pernah menanggung penghinaan seumur hidup. Semua orang yang menggertak aku akan membayar harganya. Petik 2. Karena Gong Luyun berani menggertakku, aku berani membunuhnya. Jika keluarganya berani menggertak aku akan memusnahkan keluarganya. Jika semua orang di dunia berani menggertak aku akan membantai semua orang di dunia. Kecuali aku mati, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang harus berpikir untuk menggertak aku, Chu Feng. Petik 2. Bab 84. Busur 100 transformasi. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Su Mei tercengang. Dia sangat tertarik pada Chu Feng, tertarik pada jenis keagungan itu. Perasaan aneh diciptakan. Perasaannya bahwa Chu Feng tidak berbohong dan dia benar-benar bisa melakukan semua yang dia katakan. Mei kecil, aku tahu kamu tidak akan seperti Si Tuyu dan yang lainnya, tetapi kenyataannya aku menyinggung Gong Luyun. Jadi, aku tidak ingin menyebarkan masalah aku kepada kamu. Tiba-tiba, Chu Feng berbicara. Chu Feng, apa maksudmu? Hal-hal yang terjadi berawal dari aku. Jika itu bukan untuk aku, kamu tidak akan pernah melakukan hal-hal itu. Karena aku, kamu menderita keluhan yang sangat besar. Jika aku meninggalkanmu, apakah aku akan menjadi manusia? Petik 2. Memang, Gong Luyun memang memiliki beberapa pengaruh di zona inti. Tapi aku, Su Mei, tidak takut padanya. Tidak hanya di dalam sekolah Azure Dragon, bahkan di luar, aku juga tidak takut padanya. Su Mei dengan tegas berkata. Melihat Su Mei bertindak seperti itu, Chu Feng benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Apakah Su Mei takut pada Gong Luyun? Tentu saja dia. Bagaimanapun, di zona inti, itu adalah dunia Gong Luyun. Bahkan kakak perempuannya, Su Rou, mungkin tidak bisa mengalahkan Gong Luyun. Tapi mungkin karena dia takut dia bisa mengucapkan kata-kata itu dengan tegas. Chu Feng tidak tahan untuk meyakinkannya sebaliknya karena dia tidak ingin mengkhianati perasaan baik hati Su Mei. Baik, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Karena seperti ini, ikut aku ke gedung keterampilan bela diri dan mari kita lihat. Petik 2. Yakin.
Aku hanya berpikir untuk mengembangkan keterampilan peringkat 5. Petik 2. Pada saat itu, Su Mei menjadi gadis yang ceria dan ceria saat dia berlari keluar sambil melompat dan bangkit. Chu Feng juga mengikuti di sepanjang jalan. Zona inti sangat besar tetapi hanya ada 2.000 murid atau lebih di dalamnya. Jadi, setelah sesuatu terjadi, berita menyebar dengan sangat cepat. Sebagai contoh, pertempuran yang diatur antara Chu Feng dan Gong Luyun menyebar ke seluruh zona inti dalam waktu singkat. Selain itu, penampilan dan nama Chu Feng sudah digantung di papan pengumuman. Jadi, banyak orang memiliki kesan Chu Feng dan di jalan menuju gedung keterampilan bela diri. Hampir semua orang yang melihat Chu Feng menunjuk ke arahnya dan mendiskusikan tanpa henti. Chu Feng sudah mengharapkan situasi itu sehingga dia tidak memperhatikannya. Su Mei adalah sama dan mereka berdua berbicara dan tertawa ketika mereka memasuki gedung keterampilan bela diri dan mulai memilih keterampilan bela diri yang mereka inginkan. Meskipun gedung keterampilan bela diri di zona inti jauh lebih kecil daripada yang ada di pelataran dalam karena hanya memiliki satu lantai, itu sangat halus. Keterampilan terburuk hanya keterampilan peringkat 3 dan yang terbaik adalah keterampilan peringkat 5. Tentu saja, selain keterampilan bela diri, bahkan ada teknik misterius. Tapi, mereka hanya teknik misterius tingkat awal. Bagi mereka berdua yang dibudidayakan di teknik pernapasan, mereka tidak berguna sehingga tujuan utama mereka adalah memilih buku keterampilan bela diri. Skill bela diri peringkat 5, Bow of 100 Transformations. Nama yang aneh. Petik 2. Setelah berputar-putar, Chu Feng tertarik pada buku berjudul Bow of 100 Transformations. Dia tidak bisa membantu tetapi membolak-balik, dan saat dia melihat, Chu Feng bahkan lebih menyukainya. Itu adalah jenis keterampilan bela diri kondensasi dan kesulitan mengendalikan energi spiritual sangat tinggi. Itu mengeluarkan energi spiritual dari tubuh dan memadatkannya menjadi senjata untuk pertempuran. Menurut apa yang disukai seseorang, mereka dapat memadatkannya ke berbagai bentuk. Pisau, tombak, pedang, tombak, kapak, battle axe, kait, garpu rumput, trisula, tongkat, tombak, tongkat, cambuk, pentungan, palu, cakar. Segala macam bentuk senjata bisa diringkas dan dibentuk. Buku itu bahkan dilengkapi dengan urutan serangan senjata. Tapi yang paling sulit dikondensasi adalah haluan. Jika busur itu kental dan dibuat, itu bisa menggunakan energi spiritual sebagai panah dan menembak mereka lebih dari 10 mil. Kecepatannya sangat cepat dan hampir tidak ada yang bisa mengelak. Itu adalah metode yang sangat mengesankan. Jadi, itulah mengapa Bow of 100 Transformations, dalam keterampilan peringkat 5, dapat dihitung sebagai keterampilan bela diri kelas 1. Secara alami, kesulitan kultivasi juga sangat tinggi. Yang ini, setelah menyelesaikannya, Chu Feng mengambil buku itu dan mendaftarkannya. Setelah menunggu Su Mei untuk memilih keterampilan bela diri, mereka berdua berjalan keluar dari gedung keterampilan marsial. Tapi begitu mereka berjalan keluar dari gedung keterampilan bela diri, lebih dari 20 murid inti berkumpul di sana. Semua wajah murid inti tidak baik dan pada saat itu, mereka sudah mengepung kedua orang itu dan menghalangi mereka untuk melarikan diri. Apa yang kamu lakukan? Melihat murid inti yang mengelilingi mereka, Su Mei mengerutkan kening dan dengan keras bertanya. Dia sengaja berbicara lebih keras. Bagaimanapun, mereka masih di pintu masuk gedung keterampilan marsial. Jadi,
Dia ingin menarik tetua gedung keterampilan bela diri keluar dan mendapatkan bantuannya. Tapi itu sia-sia. Tetua jelas mendengar teriakan Su Mei namun sama sekali mengabaikannya. Di sisi lain, para murid dalam gedung keterampilan bela diri berlari keluar dan mulai mengamati. "Kamu adalah Su Mei, adik perempuan Su Rou, kan?" Salah satu murid pergi dan bertanya. "Apakah ada masalah?" Wajah Su Mei sedingin es. "Hoho, aku dengar kamu memiliki bakat tingkat menengah dan itu sudah sangat langka bahkan di dalam zona inti. Dengan bakat kamu, aku yakin bahwa di masa depan, nama kamu dapat dilihat di papan peringkat Azure Dragon." Petik 2. Tapi, dengan bakatmu, kenapa kamu bersama dengan pria ini? Tidak ada yang baik tentang berjalan begitu dekat dengannya. Murid laki-laki lain tertawa dan berkata, "Aku tetap bersama siapapun yang aku mau. Ini masalah aku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan kalian," kata Su Mei dingin. "Ho, Su Mei, aku hanya menasihati kamu dengan hati yang baik, tetapi aku tidak akan pernah berpikir bahwa kamu akan sangat tidak berterima kasih. Karena sudah begini, aku akan mengatakan yang sebenarnya." Chu Feng menyinggung senior Gong dan dia tidak bisa terus seperti ini di zona inti. Petik 2. Hari ini, kita di sini memberi anak nakal yang sombong ini pelajaran untuk Gong senior. Aku harap kamu tinggal sedikit lebih jauh darinya atau kamu tidak bisa menyalahkan kami karena telah merugikan kamu. Wajah murid laki-laki itu juga menjadi lebih gelap dan lebih dingin. "Kamu memberiku pelajaran untuk membantu Gong Luyun, atau kamu menggunakannya sebagai alasan untuk memberiku pelajaran sehingga Gong Luyun akan memiliki kesan yang lebih baik pada kamu? Sampah memang sampah. Mungkin hanya kalian semua yang bisa memikirkan metode itu hanya untuk menjilat sepatu bot Gong Luyun. Tetapi, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melakukan itu." Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba tersenyum dingin. Pandangan yang dia lemparkan ke arah kerumunan itu penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Meskipun kelompok orang tidak lemah, mereka juga tidak kuat. Mereka hanya memiliki kekuatan tingkat roh ke-8 dan ke-9. Di dalam pelataran dalam, mereka benar-benar akan dihitung sebagai ujung, tetapi dalam zona inti, mereka ada di bagian bawah. Jadi, Chu Feng bisa menebak alasan mengapa mereka mencari masalah. Tanpa ragu, mereka mencoba menggunakan ini untuk menarik perhatian Gong Luyun dan mendapatkan kesan yang lebih baik. Namun, dengan kekuatan mereka, Chu Feng bahkan tidak menempatkan mereka di matanya. Bab 85. Bahaya mengintai di mana saja. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa akan ada pertunjukan yang bagus. Sudah sulit untuk mengatakan apakah Chu Feng bahkan bisa hidup melewati 1 tahun. Petik 2. Iya, bagaimana dia bisa bertahan di zona inti setelah menyinggung senior Gong? Bahkan jika Gong senior tidak menyerang, banyak orang akan mengganggunya. Dengan kekuatannya saat ini, sangat sulit untuk melanjutkan di tempat ini. Petik 2. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, kerumunan di sekitarnya dengan dingin tersenyum. Mereka merasa bahwa Chu Feng akan dipukuli dengan gila-gilaan hari ini. Setelah semua, kekuatan Chu Feng hanya pada tingkat 7 dari dunia roh. Selain bakatnya yang mengerikan, di zona inti, ambil 1 orang saja dan mereka bisa mengalahkannya sampai pada titik di mana ia perlu mencari giginya di tanah. Itu juga mengapa bawahan Gong Luyun belum menyerang Chu Feng. Mereka merasa bahwa Chu Feng terlalu lemah dan dia tidak cukup layak untuk serangan mereka. Apa? Kamu sekelompok sampah akan datang satu persatu atau semua orang sekaligus? Chu Feng menyapu kerumunan dan berkata dengan jijik.
Dasar bocah sombong. Jelas sebuah sampah yang bahkan tidak memiliki talenta tingkat rendah namun berani mengatakan bahwa kami adalah sampah. Jika kami tidak memberi kamu pelajaran hari ini, kamu benar-benar tidak akan tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam tanah itu. Petik 2. Salah satu murid inti cukup marah oleh Chu Feng. Dia melangkah maju, dan tangan dengan kekuatan mencakar Chu Feng. Dia mulai menyerang secara langsung. Bam! Tapi tepat ketika tangan itu akan menyentuh Chu Feng, tangan Chu Feng dengan erat meraih pergelangan tangannya. Kekuatan yang kuat membuatnya tidak bisa bergerak bahkan setengah inci. Dia memblokir serangan orang itu. Kerumunan pengamat merasa terkejut. Meskipun orang yang menyerang Chu Feng sangat lemah, tapi dia masih berada di tingkat ke-8 ranah roh. Orang yang dia rawat, Chu Feng, hanya berada di tingkat 7 dari dunia roh jadi dia seharusnya sudah lebih dari cukup. Bagaimana dia begitu mudah diblokir oleh Chu Feng? Kemudian, ketika adegan berikutnya terjadi, kejutan mereka benar-benar berubah menjadi kejutan. Chu Feng menggunakan sedikit kekuatan di tangannya dan tiba-tiba ditarik ke bawah. Dengan suara gertakan, lengan murid inti patah oleh Chu Feng. Dia belum selesai. Chu Feng mengangkat kakinya dan menendang lutut kiri orang itu. Suara gertakan lain terdengar dan kaki kiri orang itu patah. Dia kemudian mulai berguling-guling di tanah sambil melolong menyakitkan. Suara mendesing. Sama seperti mereka terkejut, Chu Feng menembak di depan seorang murid seperti hantu. Dia memukul dengan tinjunya dan dengan keras mendarat di wajah orang itu, langsung mematahkan rahangnya. Lumpuhkan bajingan ini. Melihat bahwa dua orang jatuh dalam sekejap mata, kelompok murid inti benar-benar marah. Mereka menyerang bersama-sama dan mereka semua melompat ke arah Chu Feng. Waktu yang tepat. Ketika Chu Feng menghadapi serangan kelompok yang berisi semua jenis keterampilan bela diri dan setiap jenis kekuatan, dia hanya tertawa dingin. Sinar petir melintas ke mata Chu Feng dan langsung, tubuhnya ditutupi dengan ular petir. Bis. Petir itu melesat ke segala arah dan seolah-olah matahari jatuh. Cahaya terang memaksa mata penonton yang mengamati menutup dan yang kuat mungkin menyebabkan mereka terus mundur. Ketika mereka merasa bahwa kekuatan ditarik, mereka tidak bisa membantu tetapi membuka mata mereka. Ketika mereka memusatkan perhatian dan melihat mereka, wajah mereka berubah sangat ketika mata dan mulut mereka terbuka lebar. 20 atau lebih orang yang mengelilingi untuk menyerang Chu Feng semuanya terbaring di tanah. Tubuh mereka semua hitam dan mereka tidak terbakar ringan. Mereka saat ini berputar dan membalik sambil menangis terseduh-seduh. Mereka memusatkan perhatian mereka kembali ke Chu Feng dan tidak ada satu rambut pun yang rusak. Bahkan tidak ada debu di pakaiannya. Dia dengan jijik menatap orang-orang yang melolong dan dengan dingin berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk memberi aku pelajaran." Setelah dia menyelesaikan kata-kata itu, Chu Feng mengarahkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan yang mengamati. Mereka yang melihat tatapan Chu Feng menggigil dan kedinginan mulai meningkat di hati mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur satu langkah. Bahkan para ahli dari dunia asal tidak terkecuali. Melihat mereka yang memiliki wajah bahagia dalam bencana lain namun saat ini memiliki ekspresi gugup, sudut mulut Chu Feng naik membentuk senyum dingin sebelum pergi bersama Su Mei. Surga. Bagaimana orang ini begitu mengerikan? Bagaimana dia adalah sampah dari dunia roh dengan suasana itu sekarang? Bahkan orang-orang dari ranah asal mungkin tidak memilikinya. Petik 2. Tidak hanya itu, skill yang dia gunakan bukan hanya skill peringkat 5, sepertinya.
Seperti apa? Dari udara keterampilan itu seharusnya milik Three Thunder Styles. 3 gaya guntur, bagaimana mungkin? The Three Thunder Styles hanya keterampilan bela diri peringkat 4 tapi itu jelas keterampilan peringkat 5 sekarang. Petik 2. Betul. Three Thunder Styles memang keterampilan peringkat 4. Tetapi kamu harus tahu jika seseorang menguasai gaya ketiga dari gaya guntur 3, itu akan menjadi keterampilan peringkat 5. Petik 2. Kamu, arti kamu adalah, pada saat itu, orang bahkan tidak berani untuk terus berpikir. Bagaimanapun, sampai hari ini, hanya pendiri sekolah Azure Dragon yang sepenuhnya menguasai gaya 3 guntur. Tak terhitung orang yang mengolahnya sebelumnya tetapi tidak ada yang bisa sepenuhnya menguasainya. Tapi sekarang, Chu Feng tampaknya telah menguasai keterampilan legendaris jadi bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan itu? Hehe, sepertinya orang ini tidak sederhana. Tidak heran dia berani memprovokasi Gong Luyun. Petik 2. Skill barusan itu pastilah gaya ketiga dari Three Thunder Styles. Aku tidak akan pernah berpikir bahwa dia telah mengolahnya sampai sejauh itu. Sepertinya orang yang Leng Wuzui ingin kita temukan adalah dia. Petik 2. Tepat pada saat itu, di lokasi tertentu di luar gedung keterampilan marsial, seorang pria dan wanita muncul. Mereka melihat bagian belakang Chu Feng yang pergi dan kilau dingin melonjak di mata mereka. Dengar, bukankah itu senior Gao Le dan Liu Bing? Keduanya berada di papan Azure Dragon kembali pada hari-hari. Setelah dikalahkan oleh Leng Wuzui, mereka menghapus nama mereka dari papan peringkat atas kemauan mereka sendiri. Petik 2. Aku mendengar bahwa setelah mereka dikalahkan oleh Leng Wuzui, untuk beberapa alasan, mereka memilih untuk mengikutinya. Hingga hari ini, mereka masih bekerja untuk Leng Wuzui sehingga sangat jarang mereka muncul di sekolah Azure Dragon. Petik 2. Apakah begitu? Setelah dikalahkan mereka memilih untuk mengikutinya? Itu berarti bahwa Leng Wuzui bukan orang yang sederhana. Petik 2. Tentu saja, Leng Wuzui adalah satu-satunya murid di sekolah Azure Dragon yang memiliki kekuatan roh. Meskipun bakatnya tidak setinggi Gong Luyun, dia memiliki kekuatan roh yang Gong Luyun tidak. Petik 2. Ya. Dia baru berusia 19 tahun sekarang dan ketiga di papan Azure Dragon. Pada topik itu, jenius nomor 2 kita di Azure Dragon School tidak benar-benar layak berada di posisi itu jadi aku percaya bahwa tempat kedua di papan Azure Dragon akan menjadi miliknya cepat atau lambat. Petik 2. Ketika mereka menyebutkan Leng Wuzui, kekaguman muncul di wajah para murid. Lagi pula, dia adalah jenius lain yang dikenal publik setelah Gong Luyun. Setelah Chu Feng meninggalkan gedung keterampilan bela diri, ia berpisah dengan Su Mei tetapi tidak kembali ke kediamannya sendiri. Dia meninggalkan sekolah Azure Dragon dan ingin secara pribadi membawa kembali kabar baik tentang dia menjadi murid inti. Dia ingin secara pribadi menusuk Azure Dragon Banner di kota gunungnya yang miring. Namun, Chu Feng tidak tahu pada saat yang sama bahwa dia meninggalkan sekolah Azure Dragon, 2 murid inti ranah asal diam-diam mengikutinya.